Maka Nabi SAW buat MOU dengan Bani Quraizah. Setelah buat MOU, nggak nyampe setahun mereka buat pelanggaran. Karena mereka buat pelanggaran, pimpinannya dan semua kaumnya dan semua tempatnya itu diserang dan dibakar tempatnya. Itu terjadi. Tapi asbab mereka melanggar MOU. Berarti Nabi berdampingan nggak hidup dengan mereka? Berdampingan. Itu yang diperjuangkan oleh sebagian orang di Palestina. Itu yang diperjuangkan oleh orang-orang negeri Arab, pemimpin-pemimpin Arab begitu. Itu yang diperjuangkan negara kita dalam diplomasi. Saya tahu persis. Beberapa menteri kita serius di bidang itu. Tapi kan nggak semua orang sepakat dengan konsep ini. Ya. Kita tidak ada yang pro Zionis, nggak ada. Ya. Dari dulu kita konsisten. Bagi kita yang teroris itu adalah Zionis. Sepakat nggak? Ya, yang teroris itu adalah Zionis. Ya. Dulu ketika Belanda menguasai Batavia, orang-orang pejuang dalam negeri kita disebut teroris oleh mereka. Ya. Kan versi mereka. Bagi kita disebut pejuang. Tapi buang ininya. Jangan bawa ideologi pribadi atau kelompok. Yang ada adalah jihad fi sabilillah. Ya. Jadi kalau teman-teman dalam hati bertanya, sebenarnya pandangan saya gimana? Bagi saya siapapun yang melawan penjajah ya mujahid fi sabilillah, terlepas mau dia Hamas ataupun dia Fatah. Saya nggak ada urusan dengan ideologi mereka. Bagi kita siapapun berjuang memperjuangkan tanah air dia, fahuwa mujahid fi sabilillah. Seperti di negeri ini dulu. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita udah masuk Rabiul Rabiul Akhir, sudah masuk akhir, tengah. Ya, alhamdulillah ini nikmat dari Allah SWT. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dizalimi, Allah selamatkan mereka. Yang gugur, yang Allah jemput nyawanya, mereka dijadikan syahid fi sabilillah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita sekarang masuk ke syafaqatihi, ya, fi syafaqatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi li jami'il khalq, mengenai manaqib Rasulullah SAW, mengenai sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita masuk kepada syafaqah. Syafaqah berarti kasih sayang, ya. Di dalam bahasa Arab itu ada syafaqah, ada ra'fah, ada rahmah, ada mawaddah, ada mahabbah. Banyak, ya. Dan semuanya artinya mirip tapi lain penempatan. Kita kalau melihat ada orang susah, kita sayang nggak sama dia? Sayang itu beda dengan sayang ke pasangan. Nah itu, paham maksudnya ya? Kita sama-sama nyebut, oh kasihan ya. Kasihan ke istri beda loh dengan kasihan ke orang, gitu. Sebelumnya, seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah untuk ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW dan ruhaniyah para nabi, arwah al-anbiya wal mursalin, para sahabat, para ahlu bait, para imam-imam tariqah, wabil khusus Al-Qutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Syazili, Muhammad Baha'idin Shah Naqsyabandi, Sidi Ahmad Rifai, Sidi Ahmad Tijani, Sidi Muhammad Karim Sami, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, dan semua wali-wali Allah fi masyarikil ardi wa magharibiha, dan semua murid-murid tariqah, semua muhibbin, para awliya, para peziarah, para tulab, ya. Wabil khusus imam pengarang kitab ini, Al-Imam Qadhi Iyad,
dan dengan sanad kita yang bersambung dengan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada satu akhlak yang baik teman-teman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah sesuatu dengan yang lebih baik. Jadi kalau dicaci orang, jangan balas dicaci. Kalau didoakan buruk sama orang, jangan balas mendoakan buruk. Makanya kenapa guru-guru kita nggak selalu kasih ijazah hizib nasor, karena antum nanti salah pakai. Itu rahasianya. Jadi kalau ada orang salah paham sama kita, kita jangan salah paham juga sama dia, ya. Kalau cukup satu orang salah paham, jangan dua-duanya salah paham, ya. Paham sampai di situ, ya. Maka kita nggak senang kalau ada murid tergelincir, kita sedih. Kita nggak senang kalau ada murid misalnya ada problem rohaninya, kita justru doakan yang terbaik. Musuh pun didoakan, apalagi murid sendiri, apalagi sahabat sendiri, apalagi keluarga sendiri, ya. Fi syafaqatihi wa ra'fatihi wa rahmatihi wa li jami'il khalq, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadina al-muttasil al-imam Qadiyat qala wa amma asy-syafaqatu war ra'fatu war rahmatu li jami'il khalqi faqad qala Allah ta'ala fihi azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini depannya apa? Laqad ja'akum. Jadi berdasarkan model-model begini, ternyata ini diambil dari metode Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengatakan bahwa boleh menukil potongan ayat, ayatnya itu dipotong, tapi tidak merusak makna. Tapi kalau merusak makna, maka tidak boleh potong ayat di tengah. Padahal lengkapnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Di sini ditulisnya langsung dari azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ujung ayatnya, ya, ujung ayatnya raufun rahim. Awal ayatnya, sungguh berat baginya apa yang engkau alami. Nah, itu sebabnya jadi pewaris Rasulullah itu nggak mudah, karena ikut menanggung apa yang dirasakan rohaninya murid, ya. Itulah konsekuensi dari rabithah ruhiyah. Ini yang disebut bahwa al-arwah junudun mujannada. Arwah itu, ruh itu, dia satu kesatuan. Begitu juga apabila kita terkoneksi betul dengan ruhaniyah orang-orang soleh, sebenarnya itu nyambung dengan kolbunya, ya. Maka beberapa guru ditanya, ya, beberapa murid ditanya oleh murid yang lain, apakah mursyid-mursyid kita, itu ada di kitabnya Risalah Kusyairi, ada beberapa risalah-risalah seperti itu yang semakna, ya, apakah wali-wali itu memperhatikan kita? Ya, apa jawaban yang lain? Kamu tidak usah berpikir guru memperhatikanmu, tapi perhatilahkanlah kolbumu, sekuat apa hubungannya dengan kolbu mereka. Kira-kira seperti itu. Ruh kita itu murni. Ruh itu boleh juga diartikan sesuatu hembusan kasih sayang. Apa arti ruh? Jadi ini beberapa syekh saya mengatakan, apa makna ruh? Secara harfiah boleh diartikan hembusan kasih sayang. Tapi apa hakikat ruh? Itu yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara harfiah bisa kita artikan begitu, ya. Dan Rasulullah SAW itu namanya Abur Ruh, bapak sekalian ruh.
maka kasih sayang tertumpang semua dalam kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ujung ayat, bil mu'minin, terhadap orang beriman, raufur rahim, ya. Seharusnya bisa innallah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, raufan rahiman bil mu'minin. Gitu uslub aslinya, struktur aslinya begitu. Struktur bahasanya, subjek, predikat, objeknya begitu. Adalah Rasulullah itu terhadap orang beriman, ya, adalah Rasulullah itu penyayang, pengasih kepada orang beriman. Orang berimannya di ujung sebagai objek. Tapi ayat ini mendahulukan objek. Bil mu'minina raufur rahim. Khusus kepada orang beriman, Nabi sangatlah penyayang dan pengasih. Gitu. Yang di depan saya beriman enggak? Ya, beriman ya. Iman itu di hati. Udah masuk, dia nggak boleh naik, nggak boleh turun. Dan isu apapun terjadi ke depan, antum imannya nggak boleh naik, nggak boleh turun. Yang naik turun itu kondisi imannya. Sedangkan percayanya kepada Allah nggak boleh naik, nggak boleh turun. Ini baru perang Palestina. Jangan kemudian karena opini-opini terus iman naik dan turun, itu nggak ada urusan. Iman itu 6 aja rukunnya. Ya. Dan ini Nabi sudah kabarkan semua, bahkan ini akan terjadi. Justru kalau nggak terjadi kita yang bingung, loh kok nggak terjadi? Ya. Tapi ini zaman dunia dibalik-balik, kata dibalik-balik, ya. Kita maksudnya baik disalahpahami, ya. Ada orang maksud buruk malah dipahami baik. Begitulah hari ini, zaman now, ya. Dan itu Nabi sudah jawab, ya. Nabi sudah sampaikan, ya. Dalam hadis Ibnu Majah itu disebutkan, jujur benar itu nanti dianggap bohong, bohong dianggap benar, gitu. Dan ini zamannya, ya. Zaman orang tidak mencerminkan sifat-sifat kenabian, ya. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minin, khusus terhadap orang beriman, rauf rahim, ya. Beliau sangat sayang dan sangat kasih. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka kalau dibuka diri Nabi itu, apa isinya? Rahmah. Rahmah itu sifat Allah. Maka diri Nabi itu tajalli sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tajalli berarti Allah menyatakan dirinya, mengenalkan dirinya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Alam ini tidak hanya orang beriman, tapi juga orang yang tidak beriman. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan, juga tumbuhan. Maka ini surah Al-Anbiya ayat 107. Ini rahmah ammah, rahmat yang umum. Sedangkan ayat sebelumnya, surat Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim, 2. Rauf dan rahim. Ini rahmah khasah, rahmat yang khas, ya. Semakin orang kenal kepada Rasulullah SAW, semakin rahmah di kolbunya tambah kuat, ya. Emosinya semakin bisa dikuasai, ya, insya Allah. Wa qala ba'duhum min fadlihi alaihi salatu wassalam anna Allah tabaraka ta'ala a'tahu ismain. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan, ya, Allah memberikannya 2 nama. Dan nama itu adalah nama Allah. Nama itu nama Allah. Apa itu? Rauf Rahim. Kan kata teman-teman kita yang seberang, nggak boleh ngasih nama dengan nama Allah. Ini ada. Ini dalilnya bahwa Rasulullah dinamai. Rasulullah makhluk atau Tuhan? Makhluk apa khalik? Makhluk. Rasulullah makhluk dinamai Allah dengan namanya sang khalik itu. Apa namanya? Raufun Rahim. Ini boleh.
Maka jika Rahim boleh, Rahman juga boleh. Rahim boleh, maka Rahman juga boleh. Maka salah satu nama Rasulullah SAW adalah Rahman. Ya, kita punya dosen tuh di kampus namanya Yusuf Rahman. Ya. Kif khalas. Ya. Wa kharaja birahmatillah. A'tahu ismain, Allah berikan beliau dua nama min asma'i, yang merupakan bagian dari namanya. Masih banyak loh ya, ini baru dua yang disebutkan, ada beberapa nama-nama lain. Wahaka nahwahu al-imam Abu Bakar ibn Furaq. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Furaq. Siapa Imam Ibnu Furaq? Al-Imam Ibnu Furaq murid dari Imam Ibnu Mujahid dan Imam Abul Hasan Al-Bahili. Dua orang ini murid dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka pengarang kitab ini Ahlus Sunnahnya Ahlus Sunnah dengan riwayat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Perlu nggak berakidah Asy'ari? Kenapa nggak akidah Imam Syafi'i aja? Imam Syafi'i Allah populerkan dengan ilmu hadis dan ilmu fiqih. Kan wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapapun yang Dia kehendaki. Maka dalam hal ini tidak ada tanakut, ya, kontradiksi. Mazhab kok Syafi'i, kok akidah nggak Syafi'i? Justru kalau berakidah Asy'ari mengikuti Imam Syafi'i. Mau tahu sanadnya Imam Asy'ari ke Imam Syafi'i? Mau tahu? Bisa ngapalin nggak? Ya, kalau nggak tulis. Ya. Pertama Furaq dulu lah ya. Ibnul Furaq, beliau punya guru siapa tadi? Ibnu Mujahid. Itu punya risalah ya, sudah ada yang nyetak. Yang kedua, guru dia Abul Hasan Al-Bahili. Siapa yang kedua? Abul Hasan Al-Bahili. Ya. Bokeh panah-panah aja bercepat ya. Asy'ari punya guru dua, Al-Bahili, Ibnu Mujahid. Orang ini punya guru namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengenalkan kepada kita sekarang yang disebut sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, gitu ya. Akidahnya begitu nggak waktu kecil, waktu belajar? Masih dapat? Bener. Berarti insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah ini diriwayatkan karena nggak ada orang ketemu Rasulullah hari ini kecuali rohaninya dan nurnya atau mimpi. Tapi pertemuan ini tidak bisa diklaim sebagai Anda langsung bermazhab Nabi Muhammad gitu. Kan nggak bisa. Langsung saja kena ke Allah dan Rasul. Kan sudah ada Quran dan hadis. Quran itu sendiri kan dicetak, ditulis, diriwayatkan. Itu Quran yang tadi dibaca jam 9 sampai jam 12 itu riwayat siapa? Riwayat Imam Asim, ya. Kebalik, riwayat Imam Hafiz dari Asim. Makanya bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan beberapa riwayat lain ya jelas. Tapi sebenarnya semuanya malah qiraat 7 itu semuanya bismillahnya dijaharkan ya. Makanya ini ilmu yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika ada ahli hadis meriwayatkan basmalah tidak dijaharkan, jadi Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kan gitu. Pakai riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, antum pakai riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Quran, imamnya Bukhari Muslim atau siapa? Atau riwayat Imam Abu Hanifah kah, riwayat Imam Malik kah, Ahmad bin Hanbal kah? Pakai riwayat mereka atau pakai riwayat ahli Quran? Kan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, kalau ahli Quran tanya ke Quran. Ketika Imam Syafi'i
mengikuti cara sholat Imam Malik. Imam Malik mengatakan bid'ah membaca basmalah jahar ataupun sir, mengeraskan ataupun mengecilkan suara, bid'ah. Menurut siapa? Imam Malik. Karena Imam Malik dapat riwayat Nabi la yaqra bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi nggak baca. Tapi Imam Syafi'i tidak hanya punya satu guru. Jadi ternyata berguru banyak bukan su'ul adab, justru bagus. Jadi saya kan selalu bilang, kamu berguru yang banyak, maka diribat gurunya banyak. Ada Buya Dr. Aldomi, ada Buya Hasfi, ada Buya Yunal, nanti ntar lagi nih Buya Dawami nih ya. Makanya antum harus punya khataman setiap bulan sama beliau, Buya Dr. Aldomi dan Buya Hasfi, Buya Yunal, harus setiap bulan kejar. Yang dulu saya baca, yang mereka baca, antum harus lebih dari itu ya. Ajak teman-teman beberapa anak-anak ribat nih, mulai beli kitab. Kalau nggak bisa ya pakai PDF-nya lah. Mulai ya. Al ilmu bita'allum, ilmu itu ngaji. Nggak ngaji nggak dapat, mimpi nggak bisa. Antum mimpi Nabi 1000 kali, tapi ilmunya segitu. Ya. Tetap harus ngaji. Al ilmu bita'allum, karena yang ngomong itu yang antum lihat dalam mimpi itu. Yang dilihat dalam mimpi itu Sayyidina Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bita'allumi, ilmu mesti ngaji, diambil dari mulutnya guru, dari kolbunya guru, dan itu la yumkin illa bis sohbah wa talaqqi wal liqa ya. Mesti ketemu, mesti sohbah, mesti khidmat. Kalau enggak dapat. Saya putar tasbih 70.000 kali 7, ketemu nggak dapat. Antum ahli riyadhah, bukan ahli ilmu. Orang ahli ilmu beda dengan ahli riyadhah, beda makom, beda wilayah, beda bab ya. Nah kita insya Allah di Ribat mencoba memuazanahkan itu, mengimbangi itu. Ngaji ya Selasa, Jumat malamnya zikir. Itu baru belajar zikir. Marhaban Bu ya, fadal. Yang baru pulang umroh nih ya. Masih bau Nabi Khidir Bu ya? Serius. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidina. Ibnu Furaq punya guru siapa? Ya? Siapa? Ibnu Mujahid dan satu lagi Abul Hasan Al-Bahili. Mereka berdua punya guru siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Asy'ari punya guru namanya Zakaria As-Saji. Siapa nama gurunya? Zakaria As-Saji. Ini ilmu sudah lama kita bahas, cuma banyak yang lupa ya. Nama soalnya. Imam Zakaria As-Saji itu salah satu murid terbaik Imam Ahmad bin Hanbal, khusus dalam ilmu ilalul hadis, ilmu kritik sanad hadis yang tidak dimengerti oleh kebanyakan pengkritik. Ilmu ilal itu ilmu rumit, mesti dia menguasai ilmu basic, udah jadi hafiz belum bisa. Ilalul hadis ini spesial, membaca yang tersirat itu kemudian disebut ilalul hadis. Oke. Zakaria As-Saji punya guru siapa? Banyak gurunya. Yang paling masyhur saja Ahmad bin Hanbali. Beliau punya guru siapa? Imam Syafi'i. Itu maka akidah Asy'ari itu akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Malik. Imam Malik punya guru siapa? Nafi'. Banyak gurunya, ini yang masyhur aja. Nafi' punya guru Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersambung kepada beliau. Ya, di situs Syaribat masih ada nggak sanad Asy'ari itu? Masih ada ya? Nanti tolong dibuatin itu Ustaz Faiz ya, dibuatin bagannya ya, kita sampai ke sana. Oke, insyaallah ya, nanti aja.
Wabila qala haddatsana al-faqih Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad al-Khushani bi qiraati alaih, ya. Jadi kata Imam Qadhi Iyad, aku ngaji dan nyetor bacaan kepada Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Khushani. Jadi cara ngaji itu ada yang nyetor bacaan. Jadi nanti datang ke Buya Asfi, ke Buya Aldomi, nyetor aja. Baca, ntar kapan beliau mau syarah, suka-suka beliau, ya. Saya titip nih Buya Aldomi, ya, sama Buya Asfi dan teman-teman termasuk penaribat yang lain, ya. Oke. Supaya ngajinya betul-betul tamakkun, ya. Karena lagi-lagi ala ilmu laisa bitamanni, seandainya saya, wala la'alla, semoga saya nanti bisa ngaji, semoga nanti bisa datang ke ribat. Nah, itu gak datang-datang ntar, ya. Wabila qala haddatsana al-faqih Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Khushani bi qiraati alaihi qala haddatsana Imamul Haramain Abu Ali at-Tabari. Beliau ini ngajar di beda musim, jadi di musim tertentu ngajar di Mekah, di musim lain ngajar di Madinah. Imam Abu Ali at-Tabari mengatakan haddatsana Abdul Ghafir al-Farisi qala haddatsana Abu Ahmad al-Jurudi. Beliau mengatakan haddatsana Ibrahim bin Sufyan. Beliau mengatakan, nah ini murid dari Imam Muslim. Siapa Ibrahim bin Sufyan? Murid dari Imam Muslim. Qala haddatsana Muslim, benar. Muslim ibnul Hajjaj. Imam Muslim ibnul Hajjaj wafat 261 Hijriah. Sekarang 1444, ya. Sedangkan ini beliau 544. Hitung berapa? 544 dengan 1444, ya. Capek kan ngitungnya? Ya sudah ngaji aja lah. Muslim bin Hajjaj mengatakan haddatsana Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarana Yunus an Ibnu Syihab. Tapi di sini Ibnu Syihab langsung dia potong ke Rasulullah. Qala ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Syihab nggak ketemu Rasul. Ya, dia wafat tahun 120-an, 126, ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan. Rasulullah berperang wa dzakara Hunaina. Lalu disebutkan perangnya bernama perang Hunain. Berarti Nabi itu juga seorang panglima perang. Itu kalau digaji berapa tuh gaji Rasul itu? Panglima TNI gajinya berapa? Hah? Ratusan tuh tunjangannya, ya. Berapa gaji Ibu, ya? Tunjangannya, totalnya 80, 70, 100. Nggak tahu juga, ya. Sama-sama nggak tahu kita. Tapi saya udah dapat bocoran sih. Jadi Rasulullah itu pantas nggak kaya? Terus kenapa orang bilang Rasulullah itu miskin? Nggak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fa'ata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Safwan ibn Umayyah mi'atan minan na'am, summa mi'ah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian Safwan bin Umayyah 100 daripada himar yang warnanya merah, yang kulitnya itu bulunya merah, disebut humurin na'am, ya. Itu 300, 100 berarti 300. Nabi bagi-bagi. Yang bagi siapa? Itu orang kaya yang bagi atau orang miskin? Orang kaya. Tuh, stop mengatakan Rasulullah miskin. Rasulullah berdoa bergaya miskin, tapi beliau bukan miskin. Allah maj'alni miskinan. Ya Allah, jadikan halku seperti orang miskin. Coba antum lihat, orang miskin itu pelit nggak? Aneh jarang lihat orang miskin pelit. Gak ada orang miskin pelit. Orang kaya karena dia kaya kali, karena dia miskin kali. Karena dia pelit kali jadi dia kaya gitu. Nggak ada. Rasulullah itu
gayanya gaya orang miskin. Maka karena gayanya gaya orang miskin, duduk sama pengemis biasa, jalan di pasar biasa, jalan kaki biasa. Sahabatnya yang kemudian khawatir, Rasulullah dikhawatirkan nanti keselamatannya. Rasulullahnya biasa, masuk pasar. Maka orang Yahudi mengatakan, apa kata Yahudi? Yahudi ini dari dulu cari masalah terus, Bang. Nah, masa Rasulullah yamshi fil aswaq katanya? Masa seorang Rasul akhir zaman jalan-jalan di pasar? Maunya di mana Rasul itu jalan? Karena pasar dipegang Yahudi, maka Rasulullah SAW buat MOU dengan Yahudi Bani Quraizah. Jadi ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah. Secara nasab lebih tua Bani Nadir, tapi Bani Nadir ini tua-tua ortodok dikit, jadi nggak maju-maju. Yang maju Bani Quraizah. Bani Quraizah karena rajanya pasar, mirip kayak kita nih naga gitu, 9 gitu lah ya, orang Cina. Sesama Cina itu dahsyat loh. Ya, perseteruan mereka antara Bani Nadir Bani Quraizah ini juga nggak damai. Maka Nabi SAW buat MOU dengan Bani Quraizah. Setelah buat MOU, nggak nyampe setahun mereka buat pelanggaran. Karena mereka buat pelanggaran, pimpinannya dan semua kaumnya dan semua tempatnya itu diserang dan dibakar tempatnya. Itu terjadi. Tapi asbab mereka melanggar MOU. Berarti Nabi berdampingan nggak hidup dengan mereka? Berdampingan. Itu yang diperjuangkan oleh sebagian orang di Palestina. Itu yang diperjuangkan oleh orang-orang negeri Arab, pemimpin Arab begitu. Itu yang diperjuangkan negara kita dalam diplomasi. Saya tahu persis beberapa menteri kita serius di bidang itu. Tapi kan nggak semua orang sepakat dengan konsep ini. Ya. Kita tidak ada yang pro Zionis, nggak ada. Ya. Dari dulu kita konsisten. Bagi kita yang teroris itu adalah Zionis. Sepakat nggak? Ya, yang teroris itu adalah Zionis. Dulu ketika Belanda menguasai Batavia, orang-orang pejuang dalam negeri kita disebut teroris oleh mereka. Ya. Kan versi mereka. Bagi kita disebut pejuang. Tapi buang ininya. Jangan bawa ideologi pribadi atau kelompok. Yang ada adalah jihad fi sabilillah. Ya, jadi kalau teman-teman dalam hati bertanya, sebenarnya pandangan saya gimana? Bagi saya siapapun yang melawan penjajah ya mujahid fi sabilillah, terlepas mau dia Hamas ataupun dia Fatah. Saya nggak ada urusan dengan ideologi mereka. Bagi kita, siapapun berjuang memperjuangkan tanah air dia, fahuwa mujahid fi sabilillah. Seperti di negeri ini dulu. Di negeri ini dulu. Tapi antum jangan salah. Kenapa hari ini antum tahu sekarang Habib Usman Betawi itu dituduh penjilat oleh sebagian orang yang membaca sejarah, dituduh pengkhianat. Kenapa yo? Ternyata antara Habib Usman Betawi dan Habib dengan beberapa kiai di Banten terjadi perbedaan faham. Kenapa yo? Karena Batavia dikuasai oleh siapa? Oleh Belanda, sedang Banten belum. Maka Batavia ulamanya tentu menjaga negerinya. Kalau orang di luarnya menuduh dia pengkhianat, itu urusan mereka. Maka kita tidak bisa hukumi mereka dengan kondisi Indonesia provinsi-provinsi yang ada hari ini. Ya, saya mengamati juga ya beberapa orang yang ngata-ngatain Habib Usman. Sekarang lanjut ngatain Habib Lutfi. Ya, malah menggugat Habib Lutfi, ya Allah ya Rabb ya. Qala Ibnu Syihab, ini kajian hadis. Haddatsana Sa'id Ibnul Musayyib. Nah, atau Ibnul Musayyab. Kalau ahli hadis yang ketat dalam bahasa, mereka membacanya Ibnul Musayyib. Jadi riwayat tadi Ibnu Syihab langsung ke Rasulullah, berarti disebut mursal, benar? Riwayat tabi'in yang tidak ketemu Rasul langsung kepada Rasul disebut mursal. Tapi ternyata setelah itu disebutkan sanadnya kepada
Sa'id ibnul Musayyab. Siapa Sa'id ibnul Musayyab? Jadi Ibnu Syihab berguru kepada Sa'id Musayyab, Musayyab berguru kepada sahabat Nabi Abu Hurairah, termasuk sahabat-sahabat yang disebutkan di sini. Sa'id ini menantu daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia dan ayahnya Muslim, ya, alhamdulillah. Dan beliau ini disebut mufti atau salah satu dari fuqaha sab'ah di Madinah. Jadi jika di negeri kita ada wali 9, di sana ada namanya wali 7. Salah satunya Imam Sa'id ibnul Musayyab. Kata Sofwan, wallahi laqad a'tani ma a'tani wa innahu la abghadul khalqi ilayya fama zala yu'tini hatta innahu la habbul khalqi ilayya. Coba lihat. Demi Allah, Rasulullah itu memberiku sesuatu yang dia tidak pernah kasih kepadaku, padahal dia adalah orang yang paling kubenci. Abghadul khalqi ilayya. Jadi ngasih itu nggak mesti kepada orang yang kita sayang. Begitu juga Allah. Allah itu kadang ngasih belum tentu kepada orang yang dia sayang. Orang itu benci sama Allah, tetap aja Allah kasih, benar nggak? Benar nggak? Ya, banyak orang ngata-ngatain Allah hari ini, tapi Allah kasih aja mereka. Sampai kemudian dia tahu, orang itu tahu bahwa Allah itu sayang kepada dia. Dan ini terjadi pada sahabat Nabi. Famazala yu'tini hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya. Ya. Beliau Rasulullah selalu memberiku, kasih aku lagi, sampai kemudian dia menjadi orang yang paling aku cintai. Bukan karena pemberiannya. Seandainya karena pemberian, yang pertama sudah cukup. Dikasih pertama kali sudah cukup untuk menjilat Sofwan. Tapi enggak, Nabi enggak penjilat. Nabi memberi karena beliau menghargai Sofwan, menghargai dan menyayangi Sofwan, ya. Jadi teman-teman, kalaupun Kak senang dengan seseorang, kasih aja, ya. Dia benci sama kita, jangan benci lagi sama dia, ya. Dia nggak senyum sama kita, kita senyum sama dia. Dia nggak sapa kita, kita sapa dia, ya. Waruya anna Arabiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'atah. Diriwayatkan bahwa ada orang Arab Badui, tahu sendiri Arab Badui. Ja'ahu yatlubu syai'an, yatlubu minhu syai'an, minta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, Nabi kasih langsung. Summa qala ahsantu ilaik, kata orang Arab, udah dikasih, nanya lagi, emang aku pernah buat baik ke kamu? Kepo aja dia. Ternyata sifat kepo, tau kepo ya? Bahasanya anak-anak ala itu ya. Emang aku pernah buat baik sama kamu? Qala al-Arabi la wala ajmalta, ya. Oh, kalimatnya kebalik, ya. Fa'atahu summa qala ahsantu ilaik, aku pernah buat baik ke kamu, kata Nabi. Qala al-Arabi la, nggak pernah. Wala ajmalta, ya, engkau juga nggak pernah. Ini saya terjemahnya, saya ulang. Habis dikasih ini, ya. Nabi tanya, menurut kamu aku sudah buat baik belum ke kamu? Apa kata orang Arab? La, enggak, kamu belum baik ke aku. Kalau udah dikasih barusan. Wala ajmalta, kamu ngasihnya belum banyak, katanya. Ajmalta itu kan bagus, artinya belum banyak. Yang marah siapa? Nabi nggak marah. Yang marah siapa? Orang sekitar Nabi. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi fa asyara ilaihim an kuffu. Lalu orang-orang sekitar Nabi, para sahabat marah kepada orang itu, lalu mereka ingin apa ya? Qamu ilaihi. Ingin ngasih pelajaran ke orang itu, ingin mukul kayak apa? Fa asyara ilaihim, tapi Nabi malah bilang kufu. Udah biarin. Ya. Subha qama wa dakhala manzilahu wa arsala ilaihi wa zadahu syai'an. Lalu Nabi masuk rumah, Nabi ambil lagi, Nabi kasih lagi.
Oh, udah habis dikasih, Nabi tanya lagi, sekarang gimana? Aku sudah baik belum? Kata dia, na'am. Fajazakallahu min ashrin wa ashiratin khairan. Arab Badui ya. Tapi jangan dibayangkan Arab Badui itu mukanya jelek ya. Arab Badui itu cakep-cakep loh wajahnya. Ya, cakep wajahnya. Ya, daripada wajahnya orang Indonesia yang pas-pasan begini kan. Ya, apa kata orang ini? Jadi baca hadis itu memang harus dibaca sampai selesai dulu. Kalau nggak nanti kita salah terjemah, kolanya nanti kebalik-balik ya. Lalu orang itu mengatakan, na'am, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Ya. Kata si orang ini, betul, engkau baru saja buat baik. Semoga Allah membalasimu, keluargamu. Ya. Lalu Nabi ngomong gini, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'. Kamu ngomong begitu, yang tahu baru saya, sahabatku belum tahu. Tolong kasih tahu, perdengarkan itu di hadapan mereka. Ya, faqul baina aydihim ma qulta baina yaday hatta yazhaba ma fi sudurihim alaih. Ya, tolong kasih tahu depan mereka sehingga hati mereka yang tadi emosi kepadamu tidak emosi lagi. Kalau dilihat-lihat ya, ini para sahabat ini marah bukan karena emosinya loh ya, tapi mereka marah karena kekasihnya baginda Rasulullah SAW tidak dihargai. Ya. Qala na'am falamma kana al-ghad aw al-'ashi ja'a faqala inna hadha al-'arabi qala ma qala fazidna fazama anhu radi'a kadzalik qala na'am. Ya. Lalu diperdengarkan depan orang lain. Ya. Ini namanya klarifikasi. Jadi klarifikasi itu penting juga ya. Sesekali tapi jangan sering-sering ya. Nanti bolak panjang-panjang kemana-mana. Masali wa masali hadha mathalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'aha an-nasu falam yazidu illa nufura fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa alam fatawajjaha ilaha baina yadayha fa'akhadha laha min kumamil ard faraddaha hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alayha rahalaha wastawa 'alayha wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajul ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Nah, itu. Jadi orang bunuh salah paham itu juga masuk neraka. Bunuh salah. Nah, ini kisahnya beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij apa kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah ittaqillah. Di riwayat yang lain, i'dil ya Muhammad. Muhammad berbuat adillah. Yang ngomong siapa? Nah, itu Khawarij. Orang itu pergi, sahabat Khalid ingin membunuh dia, tapi Nabi SAW mengatakan cukup. Ya. Di riwayat yang lain diizinkan sahabat-sahabat itu mau bunuh, tapi pas dilihat lagi sholat, makanya Nabi nggak izinkan. Nah, dari situ kita dapat pelajaran. Teroris itu kalau belum bertindak, masih berencana, belum boleh kemudian dieksekusi mati. Ya diamankan boleh, dieksekusi mati enggak boleh, itu dalilnya. Nabi kenapa tidak langsung mengizinkan sahabat untuk mengeksekusi orang itu? Karena belum ada tindakannya, baru verbal. Itu Sahih Bukhari, jelas. Di riwayat Abu Daud Nabi kasih ciri-ciri mereka, tahkiru salatuhum bi salatihim. Salat kamu dianggap hina di hadapan mereka. Bagi mereka salat kamu nggak sah, nggak sahih. Ya, salat orang yang menerima tauhid nggak sahih katanya. Antum menerima tauhid Pancasila katanya. Jadi kalau kita cuma zikir-zikir apa-apa salah, ya. Tasawuf itu cuma ngomongin kolbu doang. Giliran kita ngomong politik, geopolitik dianggap salah juga. Ya, maunya ente apa? Ya, katanya mau Islam yang kafah. Katanya Islam kafah itu bicara politik, bicara kolbu setara. Ya udah kita ngomong sekarang. Dianggap salah juga kan? Ya, suka-suka ente lah ya. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun minkum ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadra. Ini amalan Nabi.
Jadi teman-teman biasakan ini nih, boleh dipakai, bahkan wajib dipakai di majelis ribat, wajib dipakai. La yuballighuni ahadukum minkum ahadin min ashabi syai'an. Janganlah sampai kepadaku ya, tentang seorang dari seorang kamu mengenai seorang sahabat lain syai'an, sesuatu yang negatif. Maksudnya apa? Antum datang bisikin. Nah ini hati-hati bisikin ini. Ini terjadi sekarang di semua majelis, di semua tempat orang berkumpul. Makanya ustadz-ustadz hari ini telinganya nggak steril. Telinganya nggak steril. Kenapa? Banyak yuballighuni ahadun. Ternyata praktek itu sudah lama. Setiap kali Nabi datang, Nabi duduk, itu ada yang lapor, ya Rasulullah, si anu nggak sholat, si anu munafik. Itu di Bukhari Muslim ketemu. Wahai Rasulullah, si anu kan munafik. Nabi yang kemudian bukan munafik, ya. Nabi yang kemudian nahan sahabat Nabi. Jadi emang ada di antara sekian sahabat yang belum dididik secara maksimal, belum selesai pendidikannya, ya, karena masih tarbiyah oleh Rasulullah SAW, yang mereka kemudian suka melaporkan keburukan temannya. Nah, hati-hati. Itu bukan level sahabat-sahabat yang utama, itu sahabat-sahabat biasa. Lalu apa kata Nabi? Jangan sampai ada orang bawa berita tentang orang lain. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum, ya. Kenapa? Karena aku maunya keluar dari tempat ini wa ana salimus sadaq, dadaku selamat, tidak ada menyimpan satu kebencian pun. Bisa nggak begitu? Pulang dari majelis ini perasaan antum sudah oke, nggak berburuk sangka ke siapapun. Makanya salaman itu walaupun sunat secara fikih, tapi bagi saya musafahah itu hampir wajib sesama teman, ya, sesama teman. Salaman sama guru udah banyak, antum duluan salaman sama teman, melepas hawa rasa jahat di hati kita itu. Bisa nggak? Ya, bisa ya. Ya. Jadi jangan sampai keluar dari majelis kecuali hati kita selamat, ya, nggak nyimpan apapun kepada teman-teman kita. Mau hidup bahagia nggak? Jangan berprasangka sama orang, ya. Wa min syafaqatihi ala ummatihi wa takhfifuhu wa takhfifihi wa tashilihi alaihim, ya. Di antara sikap sayang Nabi kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingin meringankan umat, ya, ingin memudahkan umat. Qarahatuhu asya' makhafata an tufrada alaihim. Nabi itu selalu berusaha hal-hal yang seharusnya wajib kira-kira nggak diwajibkan. Itu Nabi itu negosiasi terus loh, negosiasi langit lah. Antum coba bayangkan betapa sayangnya Rasulullah. Dari langit itu secara hakikat antum wajib, tapi Nabi negosiasi supaya nggak wajib. Nabi tawar-tawar, ya Allah jangan dong diwajibkan, biar aku yang nanggung. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka aulia-aulia Allah kepada muridnya begitu semua. Tapi kalau wali-wali itu lagi pakai hukum hakikat, nabi-nabi lagi pakai hukum hakikat, oh selesai kita. Jadi kalau antum lihat kenapa banyak para nabi dahulu nggak ada pengikutnya, karena mereka pakai hukum hakikat. Tapi kalau mereka pakai hukum syariat aja, itu sudah banyak yang hakikat ditutup. Makanya Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad SAW pengikutnya Nabi Musa, karena syariatnya sudah banyak yang disebarkan, hakikatnya dibungkus dengan ilmu syariat. Orang kan ngira kalau hakikat nggak sholat. Siapa bilang? Ente kalau ahli hakikat sholatnya 50 sehari, bisa nggak? Sanggup nggak? Kalau ahli hakikat sholatnya kembali seperti awal. Gaya-gayaan ahli hakikat kuat jadi ahli hakikat. Gimana? Tuh dong. Tanya Buya Aldomi itu ya. Sirul Asror tuh. Dikira kalau ahli hakikat ringan. Ringan itu ketika Nabi berbicara makrifat itu udah connect semua, syariatnya di bawah, tarekatnya di bawah, hakikatnya di bawah, ujungnya itulah
al-haqiqah al-muhammadiyah. Itulah ma'rifat syariat yang sudah diringankan. Ya. Contoh ya. Tadi mau sholat gosok gigi ya? Pakai siwak? Enggak ya? Enggak semua ya? Coba yang tadi bawa siwak coba ya. Aduh, coba berapa orang? 1, 2. Tuh, kalau ngikutin ya, coba lihat. Ini syarat sholat versi hakikat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa'i ma kulli wudu. Seandainya tidak membebani umatku. Nih hukum hakikat. La amartuhum, aku sungguh perintahkan mereka membersihkan mulutnya dengan siwak inda kulli wudu, setiap kali mau berwudu. Ada yang sanggup? Ya. Ada yang sanggup? Kebanyakan kita gak sanggup, paling-paling cuma berkumur-kumur, itu udah syukur ya. Nabi sholat malam tiap malam gak? Antum sholat malamnya tiap malam gak? Kalau hukum hakikat wajib loh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Walaupun kalimatnya nafilah, nafilah artinya apa? Ziyadah atau khususiyah. Dan di antara malam, nah itu kan sudah bab rukhsah. Di ayat sebelumnya gimana? Surah Al-Muzammil. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Engkau wajib, nah itu bahasa hakikatnya, wajib qiyamul lail walaupun sedikit, walaupun 1 rakaat. Kuat. Untung kita pakai syariat ya. Jadi kalau bagi ahli hakikat turun ke syariat itu malah jadi ringan. Selama ini kan orang-orang ahli fikih ngomongnya gimana? Ahli hakikat tuh nggak bersyariat. Justru ahli hakikat itu bawa syariatnya full. Ya. Bagi antum puasa Senin Kamis sunat kan? Bagi mereka bisa wajib loh. Bisa wajib loh. Ya. Wa khabaru salatil lail ya. Nabi itu sholat malam. Nabi itu melarang puasa wisol. Tahu wisol? Wisol itu disambung puasanya. Wisol itu nggak berbuka, lanjut sampai besok lagi. Orang terdahulu begitu. Umat-umat terdahulu puasa wisol. Puasanya disambung. Wisol berarti disambung. Hanya Nabi yang boleh begitu, kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh puasa wisol. Wa karahatuhu dukhul al-Ka'bah li'alla yu'annitu ummatahu. Nabi itu ya, kurang suka masuk Ka'bah. Kenapa? Supaya umat nggak niru-niruin yang begitu. Ya, terberebut mau masuk Ka'bah. Wa rughbatuhu li rabbi ayaj'al sabbahu wa la'anahu lahum rahmatan bihim. Ini coba lihat. Nabi kalau melaknat itu doa agar digugurkan dosanya. Kalau antum melaknat apa? Mati saja kau. Ya kan? Itu kan? Kalau Nabi, jadi ini ada dalam hadis ya. Ya Allah, jika aku melaknat, ya, maka jadikan itu tuhratan lahum. Itu pensuci untuk mereka. Nabi itu kalau keluar kata laknatnya itu kita bersih sudah. Ya, bersih sudah. Ada guru laknat murid. Ya. Kalau ada, dia harus ngikutin pola ini, baru dia walinya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada wali setan. Ya. Walinya Nabi Muhammad SAW, jika dia marah, marahnya sayang. Ya. Sabbahu wa la'nahu rahmatan. Dia kalau marah, marahnya karena sayang. Coba kita kalau marah, marahnya karena sayang. Bisa? Nggak bisa ya. Makanya belum bisa menjadi walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warwali am, diwali-walian orang, belum wali beneran ya. Wa annahu kana yasma' buka as-sabi fayatajawwaz fi salatihi. Antum coba
Bayangkan lagi sholat, dengar suara anak-anak nangis, ibu-ibu bawa anak-anak ke masjid. Ini dalil bahwa ibu-ibu boleh bawa anak ke masjid. Dan ini dalil bahwa Nabi tidak melarang perempuan sholat di masjid. Ini tadi dalilnya, nggak dilarang kok. Cuma kalau anak kita banyak beribut, ya kita tahu sendirilah. Ya, kita yang paham sendiri kira-kira begitu. Jangan sampai aki-aki tua nanti ngamuk-ngamuk. Ya, bagi aki-aki ini kan dia mau cari ketenangan ke surau, ke masjid. Karena ketenangan dia masih di telinga. Kalau suara indah, suara bagus, maka dia bisa tenang. Kalau suaranya berisik, dia nggak bisa tenang. Kita maklumi segitu makom khusyuk dia. Khusyuk sejati kan bukan di telinga, bukan di suara indah dan merdu. Khusyuk sejati ada di dalam kolbu, ya. Jadi Nabi ketika mendengarkan suara anak kecil nangis, langsung sholatnya dipendekin. Bukan malah tambah di panjang-panjangin, malah ngomong nih, rasain aja lu bawa anak kecil. Wa min syafaqatihi annahu an da'a rabbahu wa ahadahu faqala ayyuma rajulin sababtuhu la'antuhu faj'al dhalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa tahuran wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yawmal qiyamah. Ini luar biasa ini. Apa kata Nabi SAW? Siapa saja laki-laki atau orang yang aku laknat, aku marahi, ya Allah jadikan itu zakatan, pembersih, rahmatan, sayang, salatan, rahmat, tahurun, kesucian, qurbatan, mendekatkan dia, tuqarribuhu biha ilaika yaumil qiyamah, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi sedang mengkafarah laknatnya kepada orang. Ya. Maka saya pun ingin menirulah ini, ya. Kita berdoa, siapapun yang pernah kita marahi, jangan merasa antum saya marahi, ya. Berarti saya sayang kepada antum, ya. Walamma kadzabahu qaumuhu atahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala law inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alaik wa qad amara malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim fanadahu malakul jibal fasallama alaihi wa qala murni bima syi'ta wa in syi'ta an utabbika alaihimul akhshabain. Masya Allah. Qala Nabi SAW bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Insyaallah, ya. Sayyidina Jibril turun dari langit waktu kejadian Nabi diusir dan disakiti dan dilempar, dikata-katain. Jadi ternyata kalau ada orang ngatain Nabi, yang marah nggak hanya sahabat, yang marah siapa? Sahabatnya di langit, Sayyidina Jibril. Turun Jibril, tapi karena wilayah di bumi ada malaikat gunung, di sini disebutkan malakul jibal. Ada malaikat gunung. Taif itu gunung, pegunungan. Ada malaikatnya. Nah, hati-hati, juga ada setannya loh, ya. Jadi dalam Hakim itu dikatakan bukit itu, gunung itu rumahnya syaitan, tapi juga dijaga oleh malaikat. Jibril memerintahkan kepada malaikat jibal, malaikat bukit, datang ke sahabatku, kekasihku Muhammad. Apa yang diperintahkannya kamu lakukan. Datanglah malaikat ini. Ini beda dengan sunggokong, ya. Datang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata dia? Murni bima syi'ta. Wahai Rasulullah, perintahkan aku sesukamu. Jika perlu, wah ini ganasnya malaikat tuh. Coba lihat, malaikat tuh ganas loh. Tapi ganasnya ada sebab. Kalau kita kan nggak ada sebab karena udah ganas duluan. Ya. Apa kata dia malaikat? Kalau mau aku lipat bumi mereka, kira-kira gitu. Aku timpa mereka dengan bukit. Aku lonsorkan mereka. Ya. An utabbika alaihimul akhshabain. Itu malaikat nawarin ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini aneh mau tanya aneh-aneh. Kita nih teman-teman semua ini lagi diganggu orang, dibully orang,
Ada orang maling, ada orang ngambil duit kita. Terus datang malaikat lagi zikir nih, lagi baca hizib nasor nih. Hamim, 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 hamim. Hummal amru jalla. Datang malaikat. Apa kata si malaikat? Hei fulan, Bang Eduardo, Said Hanafi, gitu ya. Maukah kamu orang yang nyakitin kamu itu aku buat dia tabrakan beruntun? Antum masih bilang lainku kan, gitu. Betul gak? Iya pasti gitu. Ya. Murni perintahin aku sesukamu. Berarti semua malaikat yang ada di langit di bumi itu khodamnya Nabi Muhammad SAW. Itu pelayannya baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana? Gimana? Dawami, kalau ada malaikat nanya gitu gimana? Eksekusi gitu. Hah? Malah lari. Kalau Haji Syam gimana Haji Syam? Hajar aja tuh jujur itu ya. Jujur bener itu. Haji Iman gimana Haji Iman? Diem ya? Jadi saya nggak yakin di antara kita ada yang lolos, nggak yakin. Rata-rata pasti kena, ya. Itu kan yang ditawarkan ke Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh apa katanya? Ya Allah, ya sudah, berlafazkan dalam bentuk doa, hancurkan saja itu. Karena kalau mereka punya anak pasti kafir. Belum lahir anaknya sudah dikafirkan oleh Nabi Nuh. Belum lahir anaknya sudah dikafirkan oleh Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW apa kata beliau? Enggak. Arju ayyukhrijallah min aslabihim. Aku berdoa, aku berharap Allah lahirkan dari tulang sulbi mereka keturunan man ya'budullaha wahdah, yang hanya menyembah Allah dan tidak syirik, wala yusyrik bihi syai'an. Di riwayat kedua, Inna Allah Ta'ala amara sama wal ardu wal jibal an tuti'aka, ya. Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, Allah perintahkan langit dan bumi, gunung, semuanya, malaikat-malaikatnya, hewan-hewannya, binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, an tuti'ak, untuk menaatimu. Faqal uakhir an ummati la'allallah ayatuba alaihim. Tunggu wahai Jibril, aku sedang mengundur, ya, aku sedang undur. Ini kok ada mursyid, ya, muridnya masalah sedikit langsung dihardik, ya, mati saja kau, ya. Sesat kau dunia akhirat. Banyak kan gitu, ya. Cuma beda dikit paham sama gurunya ngamuk-ngamuk. Gimana mewarisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya saya berkali-kali katakan, antum nanti kalau nggak mau ngaji sama saya nggak apa-apa, tapi keluarnya salamatus sodar, ya, keluarnya salamatus sodar. Nggak usah kemudian adu-adu saya dengan guru baru antum. Jangan kayak beberapa orang yang baru ngaji ke kita atau orang baru mu'alaf. Nggak semua mu'alaf, ya, nggak semua mu'alaf. Banyak mu'alaf yang bagus. Dia pindah agama dan dia tidak perlu jelek-jelekin pendetanya. Dia nggak perlu jelek-jelekin gerejanya, agama, nggak usah dijelekin. Dia cukup mengatakan secara dogma, secara pemikiran, secara ajaran, saya lebih cocok ini. Udah cukup. Jangan jualan keburukan agama sebelumnya, atau tarekat sebelumnya, atau mursyid sebelumnya. Maka kalau ada yang datang ke kita jelek-jelekin mursyid sebelumnya, kita jawab sederhana aja. Dah, yang lama tutup buku, sekarang yang baru. Ya, kalau mau ngaji sama saya minta maaf dulu yang lama. Dan ternyata nggak lolos di situ. Kenapa? Emang dia lagi ada kebencian sama gurunya. Loh, kalau sama guru yang sudah lama dia ngaji dia bisa benci, dia bisa khianat, dia bisa bicarain gimana guru yang baru. Ya, berarti dia keluar dari majelis itu, dari thariqah sebelumnya, tidak salamatus sodr. Hatinya nggak selamat. Gak apa-apa, antum berhenti ngaji juga nggak apa-apa. Tapi keluar dari sini salamatus sodr. Yang rugi nanti bukan saya, yang rugi antum.
Jelek-jelekin aja saya nggak apa-apa. Fadl khair. Yang beruntung kan saya kalau dijelekin kan dapat antum riyadhah malam hari, saya yang dapat. Ya sedekah keberkahannya saya yang dapat. Antum sholawat saya yang dapat. Sama, antum punya guru sebelumnya, jangan dijelekin. Ya. Oh dia emang jelek, ya orang udah jelek ngapain dijelekin lagi? Udah jelek gitu kok. Kan itu pandang mata kita. Siapa tahu maksudnya baik tapi kita salah faham. Ya. Ya siap-siap nanti Buya Dr. Aldomi, Buya Asfi, nanti ada murid yang begitu. Ya. Ya. Itu sudah sunatullah jadi guru ya. Mungkin sudah ngalamin kali ya. Kayaknya udah ngalamin deh. Senyum-senyum lah lihat. Qalat Aisyah ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau disuruh milih salah satu dari dua, Nabi pilih yang paling ringan untuk umatnya. Tapi yang berat untuk siapa? Untuk dirinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang saya terima dari masyaikh saya. 50 salat itu didiskon jadi 5 untuk kita, tapi pada diri beliau tetap 50. Itu namanya bab nubuat. Di bab nubuat beliau masih sholatnya 50, tapi di bab risalat atau syariatnya beliau kemudian meringankan bagi kita. Jadi sholat beliau itu untuk nanggung siapa? Nanggung kita. Tuh sholatnya nanggung kita, coba. Jadi nggak usah khawatir guru-guru yang manhaj al-Muhammadi, manhaj Nabi Muhammad SAW. Amal dia dihadiahkan untuk murid-muridnya. Ya. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata as-sammati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatakhawwaluna, ya, menggilir, menjarak-jarakkan mau'izah hasanah kepada kami supaya tidak terlalu bosan. Harusnya kan ini ahad kemarin kita ngaji. Harusnya. Aneh mah kuat, antum yang gak kuat. Ya. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim pernah ahwal rohaninya datang. Itu sahabat Nabi gak pulang 2 hari 2 malam, gak tidur 2 hari 2 malam. Dan gak disebutkan di hadis itu mereka makan dan minum. 2 hari 2 malam diputus cuma jam sholat. Jam sholat mereka sholat, habis itu lanjut ngaji. Dan itu terjadi 2 hari 2 malam. Coba nggak tidur 2 hari 2 malam, dunia ini berubah nggak? Ngeliat muka Habib langsung 2, gitu. Iya, bener nggak? Ada yang pernah nggak tidur 7 hari, ya, 20 hari, 40 hari. Itu Rasulullah itu sebenarnya nggak pernah tidur. Cuma beliau bergaya tidur. Yang tidur tuh cuma matanya, badannya, kolbunya tidak tidur. Tanamu ainayya wala yanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ngorok-ngorok Nabi itu, tapi kan nggak tidur. Nabi itu ngorok juga. Jadi ngorok tuh bukan dari sunnah ya, tapi itu bagian daripada tabiatnya badan. Ya, ya tanah kalau itu lagi bukan mendengkur ya. Kayak tanah itu kalau sholat Nabi nangis terus dadanya terisak-isak. Iya. Maunya kayak santri ngajinya, ba'da subuh ngaji sampai jam 9, maunya begitu. Ya. Tiap hari kuat nggak? Aduh gimana kerja Bu ya gitu ya. Gimana mau makan minum pasti ngomongnya gitu. Ya. Udah hidup ya ngaji jam 12 lagi di rumah jam 12 sampai subuh, ngeri kali Bu ya. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha rakibat ba'iran wa fihi sa'ubah faja'alat taradduduhu faqala Rasulullah SAW alaiki birrifq. Jadi Sayyidah Aisyah naikin kendaraannya
Dulu kendaraannya mobil atau onta, ba'ir ya. Tapi ribet. Ternyata Sayyidah Aisyah sibuk dengan gaya dirinya, tapi tidak menyayangi kendaraannya. Maka kendaraannya ribet, ya, dinaikin gak bisa. Mau naik jatuh, mau naik jatuh. Maka Nabi mengatakan alaiki berrifqi. Ya, hendaklah kamu wahai Aisyah sayang kepada kendaraanmu. Sayang nggak sama motornya, sama mobilnya? Ya maka dimandiin, ya, diganti olinya, dirawat gitu. Ya, bensinnya kasih yang bagus, jangan yang subsidi mulu ya. Sebulan tuh sekali subsidi nggak apa-apa, jangan subsidi mulu. Ya. Ada duit tapi gaya-gaya orang miskin. Ini menurut saya, boleh sepakat atau tidak? Orang yang masih punya tabungan haram pakai bahan bakar subsidi, kecuali darurat nggak ketemu. Misalnya gini di luar kota nggak ketemu, udah baru pakai. Haram hukumnya. Oke? Mau diberkahi nggak? Mau diberkahi nggak? Masih punya tabungan? Jangan pakai subsidi. Kan bab hakikat. Kalau bab syariat ya bolehlah sesekali. Bab rukhsah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya cuma dosen kok. Gaji cuma 5 juta. Tapi saya usaha kalau mobil pakai yang bagus. Alaiki birrifq. Hendaklah kamu berlemah lembut. Sayangin kendaraannya. Ya kira-kira begitu. Tapi kalau yang itu tuh yang milik bersama itu ya eman juga sih ya. Eman kata Bu Yaswi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, barangkali itulah ya. Jadi kesimpulan dari kajian kita siang ini sebelum sore nanti ada 3 hal. 1, Sayyidina Nabi SAW diberi nama oleh Allah dengan nama yang dia punya. Dengan nama yang dia punya. Berarti nama-nama Allah ini tidak hanya khas bagi dia, tapi juga bagi hambanya. Yang nggak boleh itu cuma lafaz Allah. Allah Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulk dan sejenisnya yang nama-nama zatiyah. Jadi nanti silakan buka kitab Al-Asma wa Sifat li Imam Baihaqi, beliau mendata mana yang nama zatiyah. Ya. Tapi itu ijtihad beliau, ada juga yang beberapa saya sepakati dan tidak. Salah satu nama zatiyah adalah huwa dan Allah. Muhammad tidak dinamai dengan huwa. Yang dinamai huwa adalah Allah. Ya, maka boleh berzikir dengan Allah. Ya, dan ini ijma' ulama ahli tasawuf. Kalau nggak ahli tasawuf nggak sepakat ya nggak apa-apa. Ada ustadz yang nggak sepakat dengan sebagai zikir yang sunnah, nggak apa-apa, nggak ada masalah sama kita. Ya, kalau secara keilmuan saya sudah sering sebutkan dalilnya. Nah, sekarang secara ya antum maunya yang mana gitu aja. Ya. Dan yang kedua, ini penting untuk teman-teman yang bergerak di penegakan hukum, ya, bahwa Nabi tidak mengeksekusi dan menghukumi seseorang dengan kasyafnya. Nabi sudah lihat nih orang bakal jadi khawarij, tapi Nabi nggak hukumi orang secara kasyaf. Nabi berhukum dengan tindakannya. Ada tindakan dulu baru dieksekusi. Ya. Sebelum itu yang boleh ya mungkin preventif sifatnya. Ya. Tidak boleh eksekusi mati maksudnya. Ditangkap boleh, ditangkapkan preventif, tapi tidak membunuhnya. Dan saya dengar alhamdulillah tidak terlalu banyak lah ya. Masih sedikit pelaku-pelaku teror itu yang dibunuh. Alhamdulillah ya. Mereka sudah mulai paham ini. Ya, penegak hukum kita sudah mulai paham. Kita doakan ke depan tambah mendekati ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya.
Dan yang ketiga, ini lebih penting lagi, bahwa Nabi SAW tidak sempat, tidak mau, tidak ridho ada satu keburukan orang masuk ke telinganya. Jadi tolong, nanti kalau ada kabar-kabar buruk yang gak enak, jangan sampaikan kepada guru. Ya, kalau mau dilaporkan, laporkan dengan sehalus mungkin. Ya, sehalus mungkin, kecuali babnya lagi bab gawat darurat. Ya, maka Sayyidina Ali mengatakan, berhati-hatilah kepada musuh sekali, tapi berhati-hatilah terhadap kawanmu 1000 kali. Itu Sayyidina Ali, ya, karamallahu wajhah, ya. Nah, ini paling penting teman-teman, ya. Maka kita tidak pantas untuk mendoakan keburukan bagi orang, karena Nabi Muhammad SAW ketika ditawari oleh malaikat-malaikat langit, malaikat-malaikat bumi, beliau menolak semua apapun yang sifatnya merusak umatnya sendiri. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita doakan semoga umat ini tambah baik, ya. Semoga kezaliman Allah angkat, ya. Semoga orang-orang yang adil, orang-orang yang penuh kasih sayang memimpin segera di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salat.